Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hikmah besar dari puasa ini dan pokok yang diinginkan dari puasa. Namun dari hikmah tersebut ada hal yang terbesar tergantung di dalamnya yang banyak dilalaikan dan kadang kurang dicermati. Padahal itu adalah anugerah dan nikmat Allah yang terbesar. Hal tersebut diterangkan dan bisa kita uraikan dari ayat yang merupakan kajian kita di sore hari ini. Ayat yang ke-38 dari surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan ucapan Nabi Yusuf menasihati orang-orang yang berada di penjara dan mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika bi min syai' dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kata beliau, dan saya mengikuti agama kakek-kakekku, nenek moyangku, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan Nabi Yaqub. Itu garis keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau seorang nabi, ayahnya nabi, kakeknya nabi. Dari keturunan para nabi. Kata beliau, saya mengikuti agama ayah-ayahku, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan Nabi Yaqub. Agama mereka apa itu? Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidaklah pantas bagi kami berbuat kesyirikan dalam hal apapun. Kesyirikan kepada Allah. Tidaklah pantas kami berbuat kesyirikan kepada Allah dalam hal apapun. Itu adalah keutamaan Allah atas kami, para nabi. Dan keutamaan Allah kepada seluruh manusia. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Memurnikan ibadah kepada Allah itu adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang teragung, anugerah yang harusnya selalu kita syukuri. Subhanallah, kadang seorang itu dia menangis mengenang jasa kedua orang tuanya, kebaikannya, apalagi kalau salah seorang dari kedua orang tuanya sudah meninggalkannya. Selalu tersentuh hatinya. Dan untuk jasa orang tuanya, kadang jiwanya tergugah supaya dia menjadi anak yang baik, bermanfaat untuk orang tua, agar supaya kesalehan dirinya bisa menjadi kebaikan untuk orang tuanya. Padahal orang tua hanya memberi nikmat terbatas. Dan kita, subhanallah, diberi anugerah oleh Allah kebaikan yang sangat banyak, dan seluruh nikmat datangnya dari Allah. Dan di antara kebanyakan manusia, kita dipilih menjadi orang-orang yang mengenal Islam, beragama dengan Islam. Di antara umat Islam, Allah menganugerahkan kita
bisa melakukan ibadah-ibadah yang tidak semua orang bisa melakukannya, seperti puasa di bulan Ramadan ini. Nikmat dan karunia Allah itu sangat banyak dan sangat besar. Karena itu nikmat yang teragung adalah memurnikan ibadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan dalam bentuk apapun. Itulah yang diterangkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam di sini. Dan diterangkan di dalam Al-Quran di berbagai tempat. Di antara fokus pembahasan akan kesyukuran terhadap nikmat tauhid ini itu diterangkan di dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ini disebut juga oleh para ulama dengan nama surah An-Ni'am. Surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat. Dan nikmat yang paling pertama disinggung adalah nikmat tentang tauhid. Ata amrullahi fala tastajiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Telah datang perintah Allah, jangan kalian menyegerakannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Itu sudah ayat pertama. Di ayat yang keduanya yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan malaikat, Allah menurunkan perintahnya dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada para nabi yang dipilih, agar supaya para nabi menyampaikan, hendaknya kalian beribadah, mereka menyerukan kepada kaumnya, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, hendaknya kalian memperhatikan firman Allah, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadaku, dan hendaknya kalian bertakwa hanya kepadaku. Ini pokok yang terbesar dari nikmat. Nikmat yang pertama yang disebut di dalam surah yang agung ini. Memurnikan ibadah kepada Allah. Sebagaimana di dalam surah An-Nahl juga terdapat firman Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyerukan, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Maka ini adalah nikmat yang terbesar yang hendaknya selalu kita syukuri. Bagi orang yang berpuasa, dari pokok utama yang diinginkan dari hasil puasa adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Ini orang-orang membahas tentang takwa dengan berbagai bentuknya, tapi jarang ada yang mengingat bahwa yang teragung di dalam takwa itu adalah la ilaha illallah. Adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala yang diibadahi selain daripada Allah. Karena itu kalimat la ilaha illallah itu disebut dengan nama kalimat taqwa. Itu penamaan di dalam Al-Quran. Dia adalah kalimat taqwa. Dan pada ayat yang saya bacakan tadi, ketika diutusnya para nabi dan para rasul untuk menyampaikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya, di akhir ayatnya dikatakan fattaqun, hanya kepadakulah kalian bertakwa. Semuanya mengarah kepada takwa, dan itu pokok dari takwa. Tapi banyak dari orang yang berpuasa tidak merenungi makna ini. Padahal tauhid itu adalah sumber kebahagiaan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah. Iya. Maka ini adalah sebuah makna yang hendaknya selalu kita ingat dan selalu kita perhatikan. Dari ayat yang saya bacakan tadi,
ayat surah Yusuf ini, kita bisa merenungi beberapa pelajaran yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah tentang keutamaan tauhid. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika mengajari manusia, ini beliau di konteks ditanya tentang arti mimpi. Maka Nabi Yusuf sebelum mengartikan mimpi mereka, beliau ajak dulu kepada asas yang merupakan kebahagiaan mereka. Inilah asas kebahagiaan mereka di dalam kehidupan. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kami tidak akan berbuat kesyirikan terhadap Allah dengan sesuatu apapun. Itu asas kebaikan dan pokok dari kebaikan. Iya. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa tauhid itu adalah agama para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub." Ketika Allah terangkan tentang ucapan Nabi Yusuf berkata, "Saya mengikuti agama ayah-ayahku, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan Nabi Yaqub." Apa agama mereka? Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidaklah pantas bagi kami untuk berbuat kesyirikan dengan sesuatu apapun. Itulah agama mereka. Agamanya para nabi dan para rasul. Itulah yang disebut dalam dua ayat di surah An-Nahl yang telah saya bacakan. Seluruh nabi dan rasul diutus untuk hal yang seperti diutus untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala peribadatan kepada selain Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Itu seruan para nabi dan para rasul. Was'al man arsalna qablaka min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tanyalah kepada seluruh nabi dan rasul sebelum kami wahai Nabi Muhammad. Tanyalah kepada seluruh nabi dan rasul sebelum engkau Nabi Muhammad, apakah ada dari mereka yang membuat sesembahan-sembahan selain daripada Allah yang diibadahi? Semua nabi dan rasul itu mengajak kepada beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari renungan ayat ini, bahwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini nikmat yang wajib selalu disyukuri. Nikmat yang kita wajib untuk selalu mensyukurinya. Ini nikmat, subhanallah, kalau kita pikirkan, kita tidak bisa terlepas dari kesyukuran terhadap nikmat tersebut. Anugerah Allah di dalam kehidupan dengan nikmat ini. Maka dia adalah nikmat yang wajib untuk selalu disyukuri. Dan ini renungan yang sangat mendalam sekali. Karena itulah, apabila renungan ini mengena di hati, seorang ketika membaca ayat apapun dari Al-Quran, itu pasti menyentuh dirinya, menyentuh jiwanya. Sebab seluruh kandungan Al-Quran itu mengarah kepada tauhid. Sebab setiap ayat dalam Al-Quran, kalau dia bukan mengajak kepada memurnikan kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah, maka mungkin ayat itu ada larangan untuk beribadah kepada selain Allah. Atau penjelasan tentang balasan orang-orang yang memurnikan ibadah kepada Allah. Ya, karena itu diterangkan tentang sorga, keutamaannya, jalan menuju ke sana. Itu semuanya jalan kepada la ilaha illallah. Kalau diterangkan tentang neraka, tentang orang-orang kafir, kaum munafikin, itu semua orang yang keluar dari jalan la ilaha illallah. Maka Al-Quran itu tidak ada yang keluar dari makna tauhid, makna memurnikan ibadah kepada Allah. Itulah yang kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana yang telah kita terangkan di awal pertemuan kita di kajian Ramadan ini. Iya. Kemudian yang keempat, terdapat bahwa kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Karena Nabi Yusuf terangkan di sini, walakin aktsaran nasi la yashkurun. Kebanyakannya tidak bersyukur. Ini menunjukkan bahwa kesyukuran terhadap nikmat itu adalah kewajiban, apalagi syukur terhadap tauhid ini. Anugerah yang harus
lalu kita pikirkan. Iya. Kemudian di ayat ini juga terdapat penjelasan bahwa seorang muslim dan muslimah itu harusnya selalu mengambil suri toladan yang baik. Suri toladan yang baik. Nabi Yusuf menyebutkan suri toladannya, ayahnya, kakeknya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nah ini semuanya adalah jalannya para nabi dan para rasul. Karena itu seorang yang ingin lurus jalannya, diambil suri toladan yang baik dari para nabi dan para rasul. Mengikuti jalan Rasulullah SAW, mengikuti jalan para sahabatnya. Ya. Dan orang-orang yang salih, yang terbaik di tengah umat ini. Itulah jalan yang dipuji, dan itulah generasi yang terbaik. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ayat ini mengingatkan kepada kita banyak hal terkait dengan tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah. Kalau orang sudah mengenal la ilaha illallah, dia kenal apa itu memurnikan ibadah kepada Allah, maka itu artinya dia sudah memiliki kunci untuk memasuki taman surga. Dan surga itu ada surga di dunia dan ada surga di akhirat. Surga di dunia itu, itulah yang dimasuki oleh orang-orang yang beriman dengan la ilaha illallah sebelum dia memasuki surga di akhirat. Karena dengan kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia mempelajarinya, semakin dia meluas di dalam mengamalkannya, maka akan semakin tinggi tingkatannya di dalam mensucikan jiwanya, di dalam mensucikan hatinya dan membangun jiwanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua anugerah untuk memurnikan ibadah kepadanya, menjaga kita semua di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid, dan menghindarkan kita semua dari segala hal yang dibenci. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala a'lam.